banyak jauh benar sih. Rek, kalau ada yang pengen minta jelaskan, bilang aja ya. Dengar kan ya? Sip. Aku tekankan ya, kalau matchnya jarang, namanya oligomenorrhea. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, namanya apa? Sekarang mens. Terakhir mens kapan? 7 bulan yang lalu. Namanya apa? Kak, patah-patah. Hmm, Suaranya Kak, ini patah-patah Kak. gimana ya caranya? Tapi kalian tuh ya jawabannya kenapa ini ya? Nggak, nggak jelas Kayak Kak kayak suaranya, robot, bilang Kak. apa. Iya. P, 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 coba, coba ya kalian. Kak, makin parah Kak suaranya. Rek, ini aku coba scam, lebih enak nggak? Sama Sama aja, Kak. aja Kak, sama aja. Lebih parah malah. Bocor ya? Aman banget Kak, Aman, Kak. jelas. Aman banget, Kak. Enak banget. Udah kelihatan? Udah kelihatan nggak? Soalnya kelihatan nggak, Rek? Udah Kak. Oh, sorry. Oke, ingat ya, kalau oligomenorrhea itu mesnya jarang. Tapi kalau udah nggak mes lebih dari 6 bulan, namanya apa? Amenore. Oke, sip. Apakah, kok ada yang salah masih? Rek, terapinya apa? Cuma satu doang, apa terapinya? Insulin. Oke. Ayo, masih ada yang belum jawab. Eh, masih ada yang salah. Kenapa solusio plasenta? Jawabannya apa keywordnya? Darah hitam. Sakit nggak? Iya, jadi Oke, sip.
Kak, punya saya masih lag. Haha. Tapi kalian ini bertujuh kan? Jadi cuma satu yang nggak dapat hadiah dong. Oh, tapi nggak apa-apa dong. Hadiahnya sisa 7 kok. Jadi 7 dia dapat nih pasti ya. Cak, akhirnya kamu dapat ya, Cak. Pertanyaannya apa, Rek? Mintanya. Pertanyaannya mintanya apa, Rek? Aduh, nggak bisa diturunin. Diagnosis ya? Iya, Kak, diagnosis. Kenapa ruptur uteri? Itu luka bekas operasi. Pintar. Satu. Apa lagi yang kedua? Keywordnya. Riwayat SC bukan? Apa lagi? Ada lagi? Yang berhenti mendadak itu. Ya, awalnya sakit, terus sekarang udah nggak sakit lagi ya. Nggak ada lagi kontraksinya. Dia jadinya 80 tuh. Berarti bayinya udah di stres ya. Kak, sumpah kepencet, Kak, kepencet. Nggak tahu, nggak terima aja. Nggak terima. Ini satu yang belum jawab siapa sih? Kayaknya sinyalnya deh, Kak. Soalnya tulisannya reconnecting. Oh, yang itu ya. Ya udah aku N ya. Cak, kamu emang kepencet apa, Cak? Yang bayi lahir post death. Mana? Oh iya. Harusnya bayi lahirnya hipoglikemi ya. Udah tahu, tadi udah aku jelaskan ya. Ini apa ya? Americano ya? Nggak apa, anget yang penting. Ini aku udah nggak anget lagi. Hah, pertanyaannya kecuali ya, Rek, diagnosis apa? Prolaps uteri. Bukan, Kak. Prolaps. Kemungkinan karena sering melahirkan, ototnya jadi lemas, atau masalah di saraf, tapi nggak ada hubungannya sama vaskular. Kak, kepencet, sumpah kepencet. Bohong. Searek, kalian kok bisa kepencet tuh gimana? Soalnya tuh jawabannya tuh belum muncul gitu loh, Kak. Tiba-tiba kan kita mau scroll, tiba-tiba malah udah dijawab gitu, Kak. Dimaafkan nggak tuh? Dimaafin lah, Kak. Kan ini kesalahan server. Server bisanya ya. Emang kepencet, apaan kepencet bener tapi. Kenapa manual placenta? Karena sudah ada perdarahan itu, Kak. Enggak, karena sudah apa keywordnya? Sudah berapa menit tuh? 30 menit Lebih terus dari terjadi 30 menit. perdarahan. Kalau belum 30 menit, kalau masih 15 menit, boleh diapain? Drip Oksitosin. oksitosin. Bukan drip. Injeksi. Injeksi, oke. Oh.
Drip itu hanya untuk kalau kamu mau induksi kehamilan ya, Rek. Induksi kehamilan, induksi persalinan, sorry. Hah? Mereka kuis. Mereka kuis. Kamu masih nge-Zoom? Udah ya? Oke, kita lihat. Ada yang salah. Apa? Kepencet lagi. Keywordnya apa? Kenapa kok jawabannya Atonia Uteri? Perdarahan. Benar, perdarahan. Berarti kan HPP ya. Apa tapi keywordnya? Kenapa kok Atonia Uteri? Ini, konsistensinya lunak. Berarti si uterusnya kan nggak kontraksi ya. Berarti kemungkinan karena Atonia Uteri. Oh, jangan. Oh, sama benda. Oh, kenapa jadi 8 orang? Masih ada yang salah nggak? Diagnosis? Solusio placenta. Pintar. Kalau solusio plasenta harus lahirkan dengan cara SC. Kenapa SC? Kenapa nggak tunggu dulu? Nanti takutnya apa sih yang katanya Ya, darah-darahnya tuh menggumpal sampai ke atas. ya. Lihat usia kehamilannya berapa, Cak? 38 minggu. Berarti boleh nggak dilahirkan? Boleh. Terus pertimbangannya biar kamu semua datang. Ayo, 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 ayo. Harusnya apa yang benar? Semua pasien maupun tanpa gejala dicek IgM, IgG di usia 0 sampai 14 minggu. Ini nanti kalau kamu hamil, ANC-nya harus cek juga ya. Udah aku jelasin, awas kalau salah. Kamu bisa jawab.
aku dulu lagi. Oh ya cek. Oh, ada yang salah nggak tuh? Ih, ada yang salah. Kenapa jawabannya grade 2? Karena muskulatur. Karena cuma kena ke apa? Oh iya, muskulusnya ya Kak ya. Karena kamu kejebak karena ada kata Ani. aninya. Iya, Kan? benar benar benar. Kalau grade 3 harus kena ke apa? Sfinkternya Kak. Pinter. Grade 3B berapa? Lebih dari 50%. Spinter ani internal apa eksternal? Eksternal. Eksterna Kak. 3C. Tiga Internal. tiga apa? Internal. Grade 4. Eksternal plus internal. Grade 4 udah ke mukosa Ke rektum. perineumnya nggak sih? Rektum. Mukosa apa? Rektum. Rektum. Oke, sip. Ini aku ya makanya aku keluarin ini karena pasti kejebak karena ada kata aninya ya. Tapi lihat ya muskulus berarti cuma grade 2. Inversio ya karena dia keluar bawah. Terapinya berarti apa? Reposisi dikembalikan. Oke? Udah aku jelasin. Kalau aku ngomong udah aku jelasin udah pressure ya, Re. Kak, itu pilihan yang nomor 1 sama nomor 2 bedanya apa ya Kak? Kayaknya sama ya. Iya. Berarti jawabannya pasti salah ya. Oh, berarti bukan itu. Ayo, harusnya berapa menit? 20 Kak. Nah, diencerkan dalam aquabides berapa cc? Ini yang kebalik, makanya aku tekankan. Diencerkan dalam aquabides 10 cc. Tapi diinjeksinya dalam 20 menit. Maka jangan kebalik kalian 10 sama 20-nya. 20 menit, tapi diencerkannya aquabidesnya 10 cc. Itu kalau bolus awal. Tapi kalau maintenance-nya berapa gram? Ayo, kalau bolus 4 gram. Kalau maintenance berapa gram? Ayo, 6 gram. Dalam 500 cc RL. Dalam berapa jam?
Lali kabeh wisan. Yang awal 20 menit. Yang kedua maintenance-nya dalam 6 jam, 28 TPM. Gampang ya? Diagnosisnya apa, Rek? Bakterialis vaginosis. Tidak. Penyebabnya? Garnella vaginalis. Oke, sih. Terapinya? Metronidazole. Metronidazole 2 gram. 2 gram dosis tunggal atau 2 kali 500 7 hari. Sip. Dokter Anita bikin prahara. Ketawa dia. Dia bikin kasus. 4 hari aku nggak masuk, tiba-tiba aja kasus aja. Aku kasih tahu kita. Oke, emang belum pernah aku jelaskan ya. Ini diagnosisnya namanya adalah Hymen imperforata. Di mana biasanya datang ada anak remaja nih, udah umur 16, 17, 18, tapi kok nggak mens-mens gitu ya. Padahal payudaranya ada gitu kan. Bulunya juga ada, tapi kok nggak mens-mens. Pas diperiksa ternyata himennya nutup, himennya nggak ada bolongan sama sekali. Jadi dia sebenarnya mens tapi nggak keluar gitu loh, karena himennya ketutup. Namanya himen imperforata. Maka terapinya apa ya? Udah dirobek aja himennya, dikasih lubang biar mensnya bisa keluar. Jadi dia itu dapat operan pasien dari dia jaga sore. Baru kemarin kasusnya. Dia lagi jaga sore. Dioperin sama yang pasien pagi, ada pasien orto pro op besok. Nah, dokter Langga tuh bilang, anu ya konsultan ke IPD sama ke kardio seperti biasa. Nah, sorenya sama dokter Anita dikonsultan ke kardio sama ke orto. Kardio dapat advis. Nah, yang dikonsultan kardio di hari itu di sore itu ada 2 pasien. Satu pasien STACS, satu pasiennya dokter Angga itu. Terus dokter Anita dapat jawaban dari dokter Ike jantung, nyuruh koas. Dek, tulisin ya. Koasnya cuma disuruh nulisin, nggak ada instruksi detail. Sama koasnya ditulis 2 advis itu di satu pasien. Paham nggak? Di lembar konsul. Dan nggak di cross check sama dokter Anita. Aku juga sering nyuruh koas, tapi harus cross check berikutnya. Bentar. Kenapa banyak yang salah? Belum kejawab, Kak. Kenapa jawabannya hipertensi kronis? Ada riwayat hipertensi sebelumnya. Nggak ada data protein uri, makanya namanya hipertensi kronis. Kalau protein urinya positif, jawabannya apa? Ada riwayat sebelumnya,
terus sekarang proteinurinya positif, berarti namanya apa, Rek? Superimpose. Aku coba bolak-balik ya soalnya. What if kasusnya kayak gini nih, tapi aku hapus riwayatnya sebelumnya. Sebelumnya nggak ada riwayat, tapi sisanya sama semua nih. Diagnosis HT gestasional. HT gestasional, pintar. Aku tambah lagi, proteinurinya positif. Diagnosisnya apa? Preeklamsia. Preeklampsia apa, Cak? Oh, oh berat. Kenapa berat? Karena dari tensinya lebih dari Oke, 160/120. oke sih. Jadi hati-hati ya di soalnya ya. Nah, terus jadi di pasien dokter Rangga itu ada jawaban pasien yang SPACS, ada jawaban pasien dokter Rangga. Dan pasiennya akhirnya pindah ke ICU karena ada tim SPACS nih enggak. Di ICCU konsul dong ke dokter itu. Dok ada pasien jenengan bapak. Dokter itu heran loh, kok pasien orto lo nggak saya pro ICCU gitu kan. Ternyata apa pasiennya kadang di loading ANSA GBG. Jadi kan, ortonya nggak marah karena dokter Rangga takut sama dokter Anita. Ah, oke. PID kenapa? Karena ada nyeri goyang serviks dan lekosnya naik. Sip. Dokter Ika ngamuk-ngamuk akhirnya. Kok pasien kayak gini lah, jelas-jelas pasiennya kenapa kok bisa salah nulis kan akhirnya pasiennya nggak bisa operasi besok, harusnya jadi kan prongos, siapa yang mau bayarkan kos rumah sakit dan segala macam ya. Jawaban dokter Anita tahu apa? Maaf dok, kok asal nulis aneh. Dokter Ike langsung lapor ke Kunti. Kunti untungnya dapat laporan dari Rizky, udah cerita. Kamu tahu kan kok dokter Arif naik jadi wadir, dokter Arif jadi naik jadi wadir. Tiba-tiba tadi dokter Anita ada di ruangan direktur. Nah, oke, mantap. Karena dia sudah udah kejang ya malahan ya, makanya dikasih MGS 4. Terus dokter Mbak Meni langsung heboh nelfon ke IGD. Aku yang kata apa Mbak Meni? Apa bisa kok dokter Anita moro-moro ono apa dan kasus tadi IGD? Kok dokter Anita untuk arah ngebek kalian gitu. Itu tak jelasin kan. Tukaran sama kita. Enggak dipikirnya Mbak Meni. Ternyata dokter Arif tuh minta semua dokter IGD kumpul buat rapatkan ini sih. Ya, kita balikin. Emang salah siapa? Emang salah dia gitu. Kamu tau nggak Singgare Mangkel loh, dokter Arif tuh nyalahin banyak orang. Kenapa kalian semua nggak ngingetin aku? Lah, salah lu. Kenapa kita yang salah? Nggak ngingetin gitu kan. Ya, sip. Untuk mempertahankan kehamilan dikasih progesteron ya. Karena fungsinya progesteron tuh bikin relaksasi semua otot ya. Terus kamu tahu lagi kabar terbarunya apa? Dokter Anita minta nggak mau nge-shift karena dia kalau shift sore sama shift malam ngantuk. Aku bisa nggak? Saya juga kok. Saya kalau shift sore shift malam saya juga ngantuk. Enggak lah orang dia buktinya nyalahin koko, nyalahin koas, nyalahin koko. Iya ya orang kayak gitu.
Oke. Rek, nama lainnya nitrazin tes bahasa Indonesianya apa? Jaga-jaga takut bahasa Indonesia keluarnya. Tes apa namanya? Lakmus, Bun. Lakmus, bentar. Kalau yang dilihat di bawah mikroskop namanya tes apa? Yang kataku nanti ada gambar kayak daun pakis. Fern test, FERN, Fern test. Kalau Wave test itu diapain? Wave test pada kasus apa Wave test? Eri. BV. Sama-sama pakai KUH. Bedanya kalau pewarnaan KUH kan diteteskan terus lihat di bawah mikroskop pada kasus jamur. Tapi kalau Wave test diteteskan dan dicium, nanti baunya bau apa? Vici odor. Ya, bau amis. Sip. Aku juga tadi ketemu gambar. Itu udah ke IGD. Rek, anak gosip apa rek? Gibahnya aku bagi-bagi gibah kok rek. Ya, selesai gibahnya, terus dia ngomong ini. Za, kok ini apa sih doe, Za? Ada putih. Ya sekolah no, Dok, dari putih. Gak ngono, arek iki kudu jelas sik rabi apa ora. Terus aku noleh, apa hubungannya rabi ambek ora? Kataku. Yuk, jareke pengen jadi ibu rumah tangga. Tapi pengen sekolah, karepmu ya apa? Jadi, pengen gue jawab, Dok, tolong campur UIN sekarang. Hmm? Iya. Masalah kita yang mereka manajemen. Gampang ya? Kenapa gemeli? Gemeli apa sih, Rek? Nah, kembar. Karena ada dua BCA. Kamu lo gak bisa tentukan, ini kembarnya siam, apa kembarnya apa heterozigot tuh maksudnya kembar tidak identik ya. Kalau homozigot berarti kembar identik gitu. Gak bisa kamu tentuin. Kalau dari JJJ nggak bisa ya. Kalau JJJ cuma membuktikan, oh ini ada dua janinnya itu doang. Apalagi ya kalau kamu pasti balik ke pajak. Pasti kita merasa tuh itu campur tangan. Ya, enggak. Oh adik, apa lagi? Apa ini? Ada di kami. Kenapa ngapain lagi dia? Tahu. Muka dia kan polos, muka dia kayak flat gitu kan. Awas salah. Kayak ada jaringan ya. Ada jaringan, berarti incomplete. Kamu apain deh? Kamu petanin apa keluarin? Di kuret, keluar. Oke, bentar. Oke, sip. Apa namanya?
prolaps tali pusat tadi yang aku kasih gambar kalian tadi, kalau enggak tali pusat membumbung atau tali pusat terkemuka ya. Ayo coba berpikir. Ya bisa ya, dia itu dari dulu itu musuhnya anak Bel sama musuhnya anak MRT. Aneh gitu, makanya itu juga anak Hima. Itu anak yang suka nulis, suka itu. Hima Prodi itu yang apa rek? Hima singkatannya rek? Hima Prodi apa singkatannya rek? Himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa yang suka penelitian-penelitian itu kan ya. Aneh dari dulu anak itu. Makanya waktu kamu bilang, ah, aku lo nggak dapet. Waktu kamu bilang anak itu yang cepu, nggak kaget. Ah, 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 ah. Oke, sip Frank Bridge karena di level satunya teraba ada dua apa tuh? Ada dua bagian panjang, berarti di kakinya di atas. Berarti Frank Bridge. Berarti masuk ke presentasi, ke presentasi letak letak sungsang yang tidak sempurna ya, incomplete bridge yang jenisnya Frank Bridge. Aduh, yang jawab cepet-cepet nggak salah tuh. Hah, salah kan? Ayo, udah tahu nggak salahnya apa? Ayo yang jawabannya benar, kenapa jawabannya itu? Nyari ulu hati, Kak. Nah, impending. Ada nyeri ulu hati, ada nyeri kepala, impending. Kalau nggak ada jawabannya impending, baru kamu jawab PEB ya. Terus Kunti ngomong gini, Zang, kok lek anak rapat, kayak Rabu depan rapatnya. Kok misalnya pengajuan dokter Anita minta pagi terus, kamu siap ya Zang ngomong enggak? Iyalah, kan aku preman nih, kurang ajar. Aku yang bisa menggiring opini anak-anak IGD lain gitu kan. Ojo terima lah dokter Anita jaluk isu terus. Gitu. Terus Anita ngomong, Kunti ngomong gini, kita siap kan tanpa misalnya ya pilihannya kita tanpa dokter Anita, berarti kita ber-13 siap-siap aja. Kalau ber-13 berarti pagi 2, sore 3, malam 2. Gak apa-apa, gas katanya. Malah ada dokter Anita tambah repot gitu. Diagnosis apa, Rek? Diagnosisnya apa? Ada edem, ada fluktuasi, ada demam. Berarti apa? Ayo, Infeksi. Bartolinnya udah apa tuh kalau ada fluktuasi sama ada hiperemis demam? Abses. Berarti kalau terapi awalnya insisi drainase. Tapi pertanyaannya mencegah terjadinya rekurensi, baru di marsupi ya.
Pencetus. Oh, ini belum selesai. Kalau pencetus saat dia defekasi atau ada tekanan. Tapi kalau faktor resiko baru yang lain ya. Usia tua, kehamilan banyak itu faktor resiko. Tapi yang bikin dia keluar kalau ada tekanan intraabdominal yang tinggi. Gampang nih. Kamu dimarahin apa aja sama Jordan? Perahu. Banyak orang. Tapi emang dia orangnya gitu. Itu kamu gak mau naik beliau. Oke sih, banyak yang benar udah. Yang tadi jawabannya apa, Kak? Kista ovari. Hah? Apa tadi soalnya? Endometriosis? Oh, gitu. Ayo KB yang aman apa? Oke, kalau karena dia dari varises, berarti nggak boleh dikasih KB yang ada hormonnya. Jadi yang paling aman adalah IUD yang nggak ada hormonnya. Terapi definitif ya, hati-hati. Oke, terapi definitifnya terminasi lahirkan aja. Kenapa? Karena dia PE kan ya, apa PEB. Kalau ditanya definitifnya, definitif itu kan yang terbaik ya, yang menyebabkan dia kayak gini karena kan dia sedang hamil, maka mau nggak mau harus dilahirkan.
Oke, usia kehamilannya lebih dari berapa, Rek? Cut off point-nya kalau buat Tokso? Ayo, berapa minggu? Eh, berapa minggu? 18. Di bawah 18 dikasih spiramisin. Bukan streptomisin ya, spiramisin. Di atas 18 dikasih premetamin sama sulfadiazinnya. Ayo gampang. Oke, sip, benar semua. Oke, sip, benar semua. Diagnosis apa, Rek? Mola, Kak. Oke, ada snowstorm ya. Udah aku jelasin loh ya. Oke, jawabannya bisa emang bisa ear palsy. Ear palsy itu karena brachial plexus injury ya. Bisa fraktur clavicula, bisa fraktur humerus. Tapi yang paling sering yang karena brachial plexus injury atau nanti nama kliennya ERP, ERB ya, ear palsy. Gampang ya, sip.
Grade 3. Kalau sudah keluar dari labia mayor, berarti grade 3. Kalau masih pas di pintunya, itu grade 2. Tapi kalau turun di antara serviks sama vagina, itu grade 1. Rek, boleh menyusui nggak? Boleh, Kak. Boleh. Kalau yang nggak boleh yang apa? Sukses. Abses, pintar. Mastitis cukup dikasih antibiotik, eritromisin. Tapi kalau abses harus diinsisi drainase dan nggak boleh menyusui. Udah nyambung belum? Tes, tes. Rek, Belum udah Kak, nyambung belum belum? nyambung itu soalnya masih sama, masih loading. Enggak, suaraku tapi udah jelas ya? Udah, Kak. Udah jelas Kak, udah jelas. Udah muncul belum? Soalnya udah muncul nggak? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah pada jawab belum? Masih 3 nih yang jawab di sini soalnya. Caca, kamu udah jawab nggak sih, Ca? Udah, Kak. Udah Oh, di jawab sini. Kak, tapi masih nunggu buat nge-next ke soal berikutnya, kayak loading gitu. Oh, bentar, aku loading sini ya. Oke. Nah, udah nih ya, aku end. Diagnosisnya apa? Perhatikan baik-baik. Usia kehamilannya 35 minggu. Terus keluar darah. Berarti kan APB toh. Tidak ada keluhan perut mulas ataupun kencang-kencang. Berarti diagnosisnya apa? Enggak, plasentanya yang ini.
Berarti apa ada kasusnya aja? Namanya apa? Usia udah 35 minggu, keluar perdarahan, tapi nggak sakit. Namanya apa tadi? Placenta previa. Nah, boleh nggak di VT? Nggak boleh. Nah, berarti untuk memastikan diapain? USG. Yes. Sip. Ini soal yang awal nggak sih, Rek? Di kalian soalnya apa sekarang? Yang kala-kala itu, Kak. Lah iya, kalah-kalah kan udah tadi ya. Harusnya kita soal nomor berapa sekarang? Yang kalah-kalah tapi udah kejawab. Di aku kelihatannya udah kejawab, Kak. Iya, harusnya. Ini udah belum? Ini belum? Ini udah ya? Di kalian soal keberapa sekarang, Rek? Udah, Itu Kak. tuh, Kak, harusnya 41. Kan itu 40/65. Berarti sekarang 41 nggak sih? Oke, ini berarti. Ya. Ini enggak? Benar enggak? 40, 41. Ini berarti. Oh, udah. Udah, Kak. Ini? Ini? Udah nih tadi nggak sih? Itu udah, Kak. Iya, ini udah. Udah. Mana yang belum? Ini udah. Ini udah. Mana yang belum, Rek? Nah, ini. Oke, kalau misalnya orangnya udah pernah operasi di daerah uterus atau SC, yang nggak boleh lahir lagi secara normal karena takut ruptur ya. Oke, kenapa plasenta previa nggak bisa lahir normal? Ya iyalah, karena kehambat sama plasenta. Jadi janinnya nggak bisa turun. Ya. Resiko perdarahannya kalau di VT. Nggak boleh di VT karena takut ada risiko perdarahan. Ayo gampang. Satu lagi, satu lagi, satu lagi.
Oke, oke, pintar. Sip. Sip. Bagus, sudah pada pintar. Hati-hati ya, biasanya habis dipuji ini langsung blek biasanya ini. Langsung pada takut yang mau jawab soal. KET, karena sudah ada penonjolan Kahum Douglas. Yeay. Diagnosis apa? Abortus Pintar. imminens. Sip. Hati-hati baca soalnya. Kepencet Kak, kepencet. Ya. Oke, karena ya ini yang kepencet yang labe tolol kan? Iya lagi. Ya udah. Sip, yang penting tahu ya. Apa namanya yang dihindari, berarti yang nggak boleh masuk ya kaptopril kan nggak bukan pilihan ya. Oke,
Ngantuk rek, aku tangikan jam 5. Yeay, PCOS ya. Cek FSH, LH, testosteron. Udah aku jelasin. Eh, sabar, sabar. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ih, udah nyerah rupanya. Oke, sip. Yuk dikit lagi, Rek. 11 lagi. Gampang ya. Sampai kalian nggak bisa jawab soal ini, ku doain kalian besok ujian. Lihat mukaku keluar dari layar CBT itu. Oke. Ada yang salah. Yang salah siapa tuh? Ku doain ya. Kalian lihat besok halusinasi lihat wajahku. Ini juga. Awas salah. Oke, gampang ya. Tinggal dikit. Tinggal 7 soal. Dua orang belum jawab. Oke, sip. Letak sungsang sempurna kan di atas kepala, di bawah ya pantat, nggak di atas nggak teraba kaki, berarti sempurna. Berarti dia gini ya, bersila aja. Ayo berpikir nalar. Disuruh berpikir nalar langsung nggak ada yang jawab 30 detik.
Tinggal 7 soal. Oke, kenapa boleh pervaginam? Ada yang bisa jawab Di nggak? Kenapa? anterior. Anterior, pintar. Karena dagu dan mulutnya di anterior. Meskipun dia wajah, masih bisa persalinan pervaginam. Nah, kalau forceps sama vakum itu bisa nggak sih? Bisa. Pada kasus orang-orang yang kala duanya lama, itu boleh pakai forceps atau vakum. Tapi yang pertama harus kepala, bukan wajah yang di bawah. Forceps dipakai, dibuka gini, pakai alat. Kalau pasiennya nggak punya, udah nggak lemes, nggak bisa ngeden lagi. Tapi kalau vakum, dia masih kuat ngeden. Jadi pas dia ngeden, dibantu disedot gitu ya. Tapi harus kepala sini ya, ubun-ubun. Tapi kalau wajah, ya nggak bisa pakai alat-alat. Harus manual, harus benar-benar sendiri ya. Pasti ada yang kejebak. Oke, kenapa aku bilang banyak yang kejebak? Tapi ini aman ya kalian. Oke, pintar. Karena orangnya sedang menyusui. Makanya nama galaktokel. Jangan kejebak sama FAM ya, Rek ya. Karena dia 25 tahun. Kan dia lagi menyusui ya. Yuk, 6 lagi yuk. Oke, pada oke ya. PEB. Harusnya dia impending karena dia ada nyeri kepala sama kelihatan kabur. Atau help juga karena trombositnya turun. Tapi karena nggak ada jawabannya, maka jawabannya PEB. Yuk, 5 lagi. Oke, ini kan kamu bingung ya, ulkus durum atau ulkus mole gitu kan. Tepinya rata, tapi kok permukaannya kotor gitu kan. Jadi untuk mengeceknya ulkus durum atau ulkus mole pakai VDRL. VDRL itu pemeriksaan untuk ulkus durum ya. Kalau dia memang hasilnya negatif, berarti ya ulkus mole.
Sip, mantap. Intramural ya, Rek, karena semuanya di dalam miometrium. Kalau nonjol ke arah dalam, berarti dia yang mukus. Kalau dia nonjolnya ke arah luar, berarti dia subserus. Yuk, tinggal 2 lagi yuk. Oke, terakhir. Tinggal dua orang nih. Oke, harus dikasih kortikosteroid karena masih 30 minggu. Kenapa dikasih antibiotik? Karena sudah KPD ya. Oke guys, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian semua yang bertujuh ini nanti waktu kita les lagi ketemu offline, karena kalian bertujuh ya udah ya, 7-7-nya dapat hadiahnya ya. Hadiahnya payung ya, Rek ya, biar kalian nggak ada alasan buat nggak datang.